mau pertolongan plasenta, dapat pengumuman dari pilot. Itu yang bikin saya merinding, Mbak. Jadi pada saat itu pilot mengumumkan bahwa pada pukul 8.30 telah lahir bayi laki-laki di ketinggian 35.000 kaki. Itu antara menahan nangis, ya Allah. Saya bilang antara menahan nangis dan Ramadan lagi ya, Mbak. Jadi Allah tuh luar biasa, kasih apa ya, kasih yang luar biasa deh di Ramadan tahun ini gitu ya. Menolong persalinan yang memang mungkin gak semua orang bisa ngalamin itu gitu. Jadi dalam suatu kondisi yang mengharuskan kita harus berpikir cepat, itu butuh support dari teman-teman. Jadi betul-betul, jadi saya anggap pramugari dan pramugara itu adalah tim saya gitu. Jadi kita adalah teamwork yang bertugas untuk menyelamatkan ibu dan bayi ini gitu. Jadi harus kompak bertiga itu. Hai Healthies, kembali lagi di Kemenkes, Kementerian Kesehatan Podcast. Kali ini bersama saya Yure Aurelia. Nah, Healthies semuanya, beberapa waktu terakhir kita bisa lihat ya di sosial media viral nih, persalinan di atas 35.000 kaki dan dibantu oleh seorang bidan. Sungguh kisah yang sangat luar biasa menurut saya, karena menunjukkan dedikasi seorang bidan yang juga sangat luar biasa untuk kesehatan ibu dan anak. Dan untuk mengetahui kisah inspiratif tersebut lebih lanjut, sudah bersama saya tamu spesial ya, ada Dr. Tessa Siswina, Sarjana Sains Terapan, Magister Kebidanan. Selamat datang. Selamat datang juga, terima kasih Mbak. Gimana kabarnya Bu, hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari ini saya senang banget karena bertemu sama Bu Tessa yang kisahnya luar biasa Bu. Di mana-mana banyak sekali saya temukan berita mengenai kisah yang sangat mengharukan ya Bu, bisa dikatakan seperti itu. Karena proses persalinan kan kita tahu ya Bu ya, proses yang sangat luar biasa, dan ini dilaksanakan di atas 35.000 kaki. Iya. Nah, itu gimana Bu perasaannya? Saya penasaran. Mungkin sampai hari ini saya masih dibilang mimpi, Mbak. Masih mimpi bahwa pernah ada kasus seperti itu gitu ya. Jadi memang kaget gitu ya, ada kasus kejadian persalinan di pesawat yang kita tahu harusnya ibu hamil apalagi mendekati masa persalinan tidak boleh naik pesawat gitu. Betul. Karena saya itu 2 kali daftar TKHI gagal gitu. Kenapa? Karena kan nggak ada ibu hamil yang mau pergi haji gitu kan. Nah, pemikiran saya juga akan sama. Nah, pada saat naik pesawat kan dari pihak maskapai sudah menetapkan tuh bahwa tadi misalkan sekian, umur sekian, usia kehamilan sekian tidak boleh naik pesawat. Nah, ternyata kejadian bener di dalam pesawat yang saya nggak pernah bayangkan, nggak pernah perkirakan, nggak pernah mimpikan akan terjadi di situ begitu. Ya sih Bu, itu kayak yang bener-bener ini ya, seperti di film-film. Ya, kalau kata teman-teman saya, Bu Tessa kayak lagi main film drama Korea gitu. Tapi ada firasat nggak Bu sebelum naik pesawat itu? Kalau naik firasat sebetulnya, saya nggak tahu ini firasat apa enggak. Cuma memang malam sebelumnya saya nggak tidur Mbak, karena ada beberapa kerjaan saya nggak tidur. Dan saya baru tidur itu pas take off. Jadi pas take off saya tidur, tapi memang saya agak aneh kali itu, tiba-tiba sebelum berangkat, saya itu ke lemari ambil dompet kartu saya. Kok saya bawa kartu tanda anggota IBI Mbak? Nah, saya nggak pernah bawa kartu itu kemana-mana. Tiba-tiba hari itu saya kok pengen bawa gitu ya. Ya udah simpan aja di dalam dompet. Itu saya bawa di dalam. Jadi betul-betul pada saat setelah selesai pertolongan persalinan, pihak maskapai tanya, Bu punya nggak tanda apa deh sebagai bidan? Dan alhamdulillah itu keluar dari dompet saya Mbak. Ternyata pas banget. Jadi saya nggak tahu itu firasat atau bukan, tapi yang jelas saya nggak pernah bawa kartu itu sebelumnya bersama saya. Tapi kali ini kok saya bawa, itu aja sih yang saya agak-agak aneh gitu. Oke, itu perjalanan dari mana ke mana sih Bu? Sebetulnya itu pesawat dari Pontianak Surabaya, ya Citylink Pontianak Surabaya yang sebetulnya dijadwalkan itu pukul 7.05. Nah, tiba-tiba 1 hari sebelumnya H-1 itu dapat info diundur pukul 7.35. Qadarullah ya. Jadi kalau mungkin ibunya kalau pesawatnya sesuai 7.05, mungkin ibunya lahirnya tidak di pesawat Mbak. Iya, karena dia lahir itu pukul 8.30 gitu kan. Nah, otomatis kalau 7 kita berangkat, kemungkinan besar saat mau
landing itu terjadi proses persalinannya di sana. Tapi qadarullah tiba-tiba itu pesawat diundur ke 735 sehingga ibunya ini lahir betul-betul saat di puncak tertingginya di 35.000 kaki seperti itu. Wah, luar biasa Iya, sekali. alhamdulillah, luar biasa pokoknya. Iya, dan beruntungnya saat itu ada tenaga medis yang berada di satu pesawat gitu. Itu juga saya kayak yang ya tadi Mbak, saya tuh masih berasa mimpi sampai sekarang. Kok bisa ada lahiran, kok ada bidan? Iya. Terus saya pikir lagi, oh iya Allah kasih obat sakit aja selalu ada obatnya Iya, gitu betul, kan. Semua tuh kayaknya udah ada jalannya gitu, udah diatur semuanya sepertinya kayak gitu gitu. Oke, tapi boleh diceritain lebih detailnya nggak sih? Saya penasaran banget gimana mungkin ketika ibu itu mulai merasakan kontraksi dan sebagainya sampai ibu kemudian turun tangan langsung. Nah, itu gimana sih Bu prosesnya gitu? Ada pemberitahuan atau bagaimana? Ya, baik Mbak. Jadi sebetulnya saat itu saya sedang mengetik posisinya di pesawat karena dari pilot sudah menyatakan bahwa oh safe, aman, boleh buka seatbelt, boleh ngapa-ngapain. Itu saya mulai mengetik dan alhamdulillah 10 menit kemudian kerjaan saya selesai, saya simpan laptop, terus turunin seat, mau tidur niatnya karena tadi malam saya nggak tidur ya Mbak ya. Kok di belakang berisik banget, saya pikir karena kok kayak ada suara-suara apa gitu kan. Saya coba lihat, terus nggak lama ada pengumuman dari pilotnya. Dicari bidan atau dokter karena ada kondisi yang gawat darurat seperti itu gitu ya. Nah jadi saya tanya sama ibu di samping saya bilang, Bu, kenapa di belakang, mabukkah? Karena biasanya kalau pesawat dari Pontianak itu banyak yang mabuk udara, jadi muntah segala macam itu di pesawat udah biasa kita gitu kan. Jadi pada saat itu saya pikir kondisinya sama, mabuk juga gitu kan. Nah, ibu sebelah menjawab itu mau lahiran. Saya langsung berdiri. Jadi mungkin karena mbaknya bidan kan ya, sama kita kayak di refleks patella kalau dipukul tiba-tiba gitu kan, gitu ya, refleks langsung. Jadi begitu saya langsung berdiri, tas saya lempar gitu ya, kok bisa gitu, karena tidak pernah terbayangkan, kok bisa, pertanyaan saya pertama. Terus habis itu saya mau lari, lupa pakai jam tangan, saya buka jam tangan, saya lempar lagi, karena kan kalau kita menolong nggak boleh pakai apapun, termasuk jam tangan gitu. Betul. Kan. Saya berdiri, si ibu tanya, bisakah nolongnya? Bisa Bu, saya bilang. Nggak tahu deh itu kok bisa menjawab bisa, saya juga nggak ngerti. Saya pokoknya bisa Bu, saya bilang ya udah cepet, kata ibunya. Saya langsung berdiri, saya panggil, angkat tangan ke pramugarinya. Pramugari tanya, dokter, bidan, saya bilang. Terus saya lihat kondisi pasiennya, udah kondisi pasiennya gimana gitu kan. Nah kemudian pada saat itu pramugarinya bilang sudah pecah ketuban. Waduh, saya pikir karena saya lihat ibunya masih di seat penumpang, kebetulan jaraknya 3 seat dengan saya nggak terlalu jauh ya, tapi posisi ibunya udah mau ngeden di kursi penumpang gitu. Jadi saya tanya berapa minggu kehamilan? 33. Wah, ini udah mikir otak kan ya. 33 minggu pecah ketuban udah nih gitu kan, prematur KPD ini semua nih gitu kan. Jadi ya udah kita siapin, oke, bawa ke belakang. Dan pertanyaan pertama saya kepada pramugara di situ adalah oksigen ada nggak? Dan saat mereka bilang ada tuh kayak yang alhamdulillah lega banget ya. Alhamdulillah, terlepas nanti apapun kondisinya, yang penting kita sudah punya yang pertama dulu oksigen gitu ya untuk membantu si dede bayinya kalau lahir gitu. Nah setelah itu pas kita nyiapin di belakang karena memang kondisi kan yang di belakang agak padat tuh Mbak ya. Jadi kita rencanakan lahiran itu di lantai paling belakang pesawat. Yang di tempat pramugari biasanya duduk. Nah, di situ. Jadi di sana itu kita siapkan pakai kantong plastik sampah yang dipakai para pramugari untuk mengumpulkan sampah. Kita lurusin, kemudian saya coba cek beberapa obat-obatan atau alat yang mungkin bisa dipergunakan untuk menolong persalinan gitu. Tadinya udah siap membaca di kantong plastik aja, nih pikir yang penting buat APD kan ya, yang penting pengganti handscoon saya, yang penting ada plastik, saya punya pencegahan infeksi. Saya pikir pas begitu bongkar ada, alhamdulillah. Jadi tenang juga karena saya punya handscoon untuk menolong persalinan. Kemudian cek beberapa alat yang memang bisa dialihfungsikan gitu ya, karena memang sebetulnya kalau untuk beberapa perlengkapan itu ya kebanyakan untuk keperawatan sebetulnya ya, pertolongan keperawatan. Tapi saya coba alihfungsikan sehingga bisa saya gunakan dalam proses persalinan gitu kan. Nah kemudian si ibu itu pun digotong ke belakang gitu ya. Saya coba tenangkan ibu karena ibunya kalut banget. Ya siapa nggak kalut ya, maksudnya
Biasanya orang lain mau bersalin, mempersiapkan tempat yang nyaman, dipersiapkan semua dengan baik, tiba-tiba ibu ini harus melahirkan dalam kondisi yang seperti itu, gitu kan. Siapapun pasti kalut gitu ya. Jadi saya harus bisa menenangkan ibunya dulu. Setelah ibunya tenang, akhirnya ya mau nggak mau saya juga harus tenang ya Mbak ya. Kalau sayanya kalut, ibunya lebih kalut lagi gitu kan. Pramugarinya lebih kalut lagi. Jadi mau nggak mau saya harus tenang supaya semua orang yang ada di samping saya bisa ikut apa kata saya gitu kan pada saat itu gitu. Alhamdulillah ibunya saya minta posisi mengendan yang baik, saya ajarkan dulu posisinya. Terus saya cek pundusnya, saya cek palpasi gitu ya, saya palpasi abdomennya saya sudah bisa perkirakan. Kemudian saya cek lagi di bawah, oh rambutnya sudah nongol. Jadi memang saya nggak sempat periksa dalam karena sudah langsung kelihatan sudah crowning di depan itunya ya. Jadi ya udah tinggal saya persiapan posisi setelah itu gitu. Jadi saya siapkan posisinya yang baik sehingga ibunya bisa lahiran dengan kondisi yang aman. Alhamdulillah saat itu di pukul 8.30 bayinya lahir, alhamdulillah sehat, menangis, dibantu dengan satu pramugara yang luar biasa. Bayinya lahir dan kegabutan berikutnya itu pada saat kita mau nolong keluarnya plasenta. Nah, itu yang memang agak-agak ini karena begitu dicek obatnya pramugari cari nih kan. Mbak tolong carikan oksitosin, mau oksitosin, mau sintosinon, mau pitogen, terserah yang penting oksitosin. Begitu bongkar obat nggak ada. Waduh, itu udah mulai deg-degan. Artinya saya harus berpikir gimana caranya merangsang oksitosin yang ada di dalam tubuh secara alami gitu kan ya. Mau tidak mau karena kondisi nggak punya nih obat-obatan seperti itu. Jadi saya coba dulu PTT dulu ya, saya tenang dulu dan itu agak lama di situ. Kalau bayinya mungkin nggak ada masalah. Jadi bayinya nggak dalam waktu sekitar dari crowning sampai lahir kayaknya cuma 5 menitan deh. Oh, cepet ya? Cepet banget. Nah, jadi saya berusaha itu tadi aja supaya nggak robek kemana-mana aja sebetulnya ya. Nah, begitu sudah mau pertolongan plasenta, dapat pengumuman dari pilot. Itu yang bikin saya merinding, Mbak. Jadi pada saat itu pilot mengumumkan bahwa pada pukul 8.30 telah lahir bayi laki-laki di ketinggian 35.000 kaki. Itu antara menahan nangis, ya Allah, saya bilang antara menahan nangis sama merinding gitu ya. Maksudnya dalam kondisi begitu yang saya nggak punya siapa-siapa gitu kan. Ya ditambah ari-arinya agak lama keluarnya, tanda-tanda pelepasan plasentanya nggak ada. Jadi itu mulut saya hanya berdoa satu aja, ya Allah mudahkan. Ya Allah mudahkan, ya Allah mudahkan. Hanya itu yang diucapkan karena saya lama kerja di rumah sakit dulu ya, 6 tahun juga saya di rumah sakit. Saya tenang dalam kondisi apapun. Kenapa? Di atas kita masih ada dokter. Artinya butuh apa, dok? Kapan apa, dok? Gitu ya. Dan semua obat, alat semua siap. Mau seksio, sito pun bisa. Tapi dalam kondisi ini saya punya siapa? Sementara di sana itu saya yang pegang sekarang gitu kan. Saya cuma punya Allah kan. Jadi betul-betul saat itu tuh pasrah nolongnya. Jadi betul-betul hanya minta bantu sama Allah, minta dimudahkan, dilancarkan. Bener banget, sampai 3 menit setelah itu tiba-tiba saya PTT, penegangan tali pusat, kemudian lahir di depan vulva. Oh, itu udah lega yang luar biasa. Jadi memang kalau bidan kan dua itu ya, dari si ibu dan si plasentanya gitu ya. Karena pemikiran saya nih plasenta kalau nggak lahir manual nih saya gitu ya. Kalau manual ibunya harus di siap-siap kateter dulu, siap-siap infus, sementara alat itu nggak ada semua gitu kan. Resikonya besar. Tidak ada sarung tangan yang sampai siku. Berarti resiko juga ke saya lagi. Misalnya banyak yang harus saya pertimbangkan. Jadi pada saat saya itu menolong gitu ya, saya selalu tanya sama pramugarinya. Saya tanya, pramugari berapa menit lagi landing. Jadi saya harus bisa memperkirakan berapa menit landing dengan apa yang saya lakukan ke ibunya. Jadi saya bertekad, berupaya sebelum itu landing, ibunya harus beres gitu. Jadi betul-betul karena kan saya khawatir ya Mbak ya, dalam posisi nanti pas landing ada hentakan keras ke ibu, ke bayinya kan itu akan sangat-sangat berbahaya gitu kan. Jadi saya terus menerus tanya berapa menit, 10 menit, berapa menit, 5 menit, oke beres gitu. Jadi semua memang dipertimbangkan, diperhitungkan dengan baik sehingga jangan sampai ada kejadian yang memang tidak kita harapkan seperti itu Mbak gitu. Jadi pada saat itu selesai plasenta lahir, saya lihatkan ke ibunya lengkap ya Bu gitu. Saya masukkan ke dalam kantong plastik,
Nah, berikutnya ternyata ada perdarahannya yang aktif di depan perineum itu. Jadi bongkar lagi kan, hecting, cari set hecting nggak punya, cari catguard komik nggak ada, adanya catguard yang tipis banget. Itu memang kayaknya buat kulit bagian luar. Saya coba pakai. Wah, nggak bisa orang buat jahit otot ya istilahnya ya. Jadi memang kesulitan karena nggak punya lampu, kita ngejongkok di lantai gitu ya, di bawah gitu, kondisinya gelap gitu kan. Jadi memang agak kesulitan di penjahit, tapi alhamdulillah bisa saya jahit. Yang penting prinsip saya adalah menghentikan perdarahan secepat-cepatnya dulu. Terlepas nanti ternyata benangnya akan diganti di rumah sakit, nggak apa-apa. Yang penting prinsipnya itu di stop dulu gitu. Dan qadarullah lagi tidak ada kasa gitu di sana, tidak ada kasa, tidak ada alkohol, sehingga mau nggak mau saya pakai kasa yang bisa untuk ngebalut luka, saya alihin jadi tampon. Jadi memang beberapa hal saya alih fungsikan supaya bisa dipakai untuk dalam pertolongan seperti itu, Mbak, gitu. Jadi betul-betul deh dalam keterbatasan ya, Bu, iya, betul, mau tidak mau. Jadi saya tanya berapa menit lagi landing? 5 menit, oke, selesai, saya bilang. Jadi ibunya kita bersihkan, kemudian udah mereka manggilnya Bu Dokter gitu ya, udah Bu Dok gitu, ini tinggal di ini aja udah beres pasiennya, Bu Dokter cuci tangan aja, ya udah cuci tangan, pasiennya kita bawa di paling belakang. Nah itu yang foto yang viral itu, Mbak, sebetulnya itu nggak ada foto-foto. Kalau ditanya media, fotonya ada nggak inget. Saya bilang yang ada tas saya, ya saya lempar. Saya cuma pesan sama pramugari, tolong amanin tas saya di seat 15. Saya udah nggak tahu tuh HP saya, dompet saya semua di situ, udah nggak paham. Saya lempar aja semuanya, saya bilang. Jadi 5 menit sebelum mendarat, pas banget udah ibunya posisinya tiduran di tempat seat paling belakang. Saya duduk dengan baiknya, landing dengan aman, lancar. Baru deh, Dek, kita foto yuk gitu. Niatnya mah buat anak-anak di rumah. Ini Bunda nolong di pesawat kayak yang aneh gitu kan. Ternyata malah foto itu yang viral gitu ya. Padahal sebetulnya buat dokumentasi pribadi itu. Gitu. Prosesnya sangat luar biasa ya, Bu, ya. Sekali. Merinding juga sih, Bu, yang tadi dari kaptennya mengumumkan persalinan di atas 35. Nggak pernah terbayangkan sebelumnya? Nggak pernah. Nggak, ya karena kan kita tahu orang kita yang nggak hamil aja selalu ditanyain hamil nggak, dalam kondisi sakit nggak gitu kan ya. Apalagi yang dalam betul-betul kondisi hamil gitu. Nah itu kan juga kondisi yang bisa dibilang tidak diajarkan ya, Bu, ya. Betul. Perkuliahan kebidanan manapun saya yakin seperti itu. Karena saya juga dulu berkuliah di kebidanan, jadi kayak terus bagaimana proses berpikir cepatnya sih ya, Bu, ya, dan kayak tadi dengan situasi yang sangat bisa dibilang hektik karena itu kondisi yang sangat darurat, kemudian situasinya juga tidak memungkinkan di pesawat kan, secara latar dan sebagainya tidak memungkinkan untuk proses persalinan gitu, apalagi dengan keterbatasan alat-alat. Nah, proses untuk mengalih fungsikan dan sebagainya itu kan perlu berpikir cepat ya, Bu, ya. Itu bagaimana prosesnya? Sebetulnya memang kalau untuk pembelajaran langsung pertolongan persalinan di pesawat nggak ada ya. Atau karena sebelumnya juga saya sering, waktu itu kan saya dinas di rumah sakit umum daerah gitu ya. Kalau kita nolong di atas truk atau nolong di atas angkot itu udah biasa kalau di sana gitu. Tapi this is my first time untuk menolong di atas pesawat gitu ya. Yang memang kalau di nalar manusia itu kayak yang aneh, kalau ajaib gitu ya. Jadi memang betul-betul saat itu mungkin kita kembali ke bidan ini, kita kan punya pola pikir kritis gitu ya. Artinya kalau pola pikir kritis sudah diajarin buat semua bidan, semua mahasiswa kebidanan juga diajarin. Jadi memang kita diharapkan si bidan ini bisa siap memberikan pelayanan kapan saja dan di mana saja, termasuk dalam kondisi darurat sebagai garda paling depan gitu kan. Itu yang paling penting dulu. Nah, pada saat itu kita harus bisa membangun kepercayaan orang sama kita gitu kan. Gimana caranya orang percaya sama kita bahwa kita mampu gitu ya. Tadi dengan cara kita bisa memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada pasien kita gitu. Jadi betul-betul kita dihadapkan dalam kondisi critical thinking yang betul-betul gak bisa nih waktu sekian menit nih. Aku kalau telat, aku kalau begini nanti akan begini gitu. Jadi betul-betul harus menetapkan seperti itu mungkin, Mbak. Berarti proses berpikir kritis nih yang perlu dilatih lagi dan lagi ya, Bu, ya. Dan ketenangan. Memang betul-betul kemarin itu saya nggak tahu, tiba-tiba saya jalan itu kayak yang di luar
di luar sayanya gitu ya, kendali saya, kayaknya saya jalan. Terus saya tuh tenang banget, Mbak. Saya juga nggak ngerti kenapa saya tenang banget, angkat tangan bidan gitu ya. Terus yang penting saya bantu dulu, terlepas nanti ibunya bagaimana, yang penting saya sudah lakukan yang terbaik di situ untuk ibu dan bayinya. Terlepas hasilnya biar Allah deh yang ini, tapi yang penting kita sebagai bidan punya kewajiban gitu ya untuk menolong dulu, seperti itu. Nah, keyakinan itulah yang mungkin juga menjadi pertanyaan ya Bu ya, kayak ini kan lagi-lagi dengan segala keterbatasan kemudian meyakinkan diri bahwasanya bisa menolong ibu itu di kondisi tersebut, itu kan juga nggak mudah ya bagi banyak orang, meskipun itu tenaga kesehatan gitu. Nah, yang menguatkan apa Bu? Yang menguatkan cuma satu, Allah aja. Karena dalam posisi pesawat itu kita nggak bisa apa-apa, cuma bisa nurut kan. Pilot membawa kita ke kanan, ya kita ke kanan. Kita nggak bisa ke kanan, ke kiri sendirian kan gitu. Sama dalam kondisi seperti itu kita nggak bisa apa-apa. Yang kita itu dari bawah jauh, dari atas jauh gitu kan, kita nggak bisa kemana-mana. Cuma bisa minta sama Allah aja mudahkan. Karena saya yakin Allah nggak akan mempersulit umatnya gitu ya, mempersulit hambanya gitu. Jadi saya yakin Allah pasti akan bantu saya, itu aja. Karena dalam kondisi begitu saya nggak bisa menelpon pilot, ya nggak mungkin minta bantu sama pilotnya. Cuma minta bantu sama Allah aja, minta dimudahkan, dilancarkan semua ya. Gitu, Dan di kondisi yang nggak bisa konsultasi kemana-mana. Iya, ya, kalau di rumah sakit saya gampang tinggal telepon dokter OB, tinggal telepon dokter anak gitu ya, tinggal telepon IGD atau tinggal telepon OK. Udah siapkan seksio, sito gitu kan. Di sini saya mau telepon siapa? Nelfon teman saya pun nggak bisa gitu kan. Jadi mau nggak mau saya yang harus pimpin, dan teman-teman pada saat saya berjalan dari berdiri ke belakang itu semua mata memandang, Mbak. Kebayang dong pressure-nya ya. Pressure-nya kayak apa pada saat saya jalan itu kan lumayan ya, 15 seat 15 jalan ke paling belakang itu lumayan, Mbak. Jadi pada saat jalan itu tatapan mereka yang tatapan penuh harap. Kebayang kalau kita mengecewakan mereka kan gitu ya. Jadi saya berupaya tatapan-tatapan itu adalah penyemangat buat saya untuk bisa menolong ibu ini, seperti itu mungkin. Gitu. Tapi kalau dari penumpang sendiri, support yang diberikan tuh ada nggak sih Bu? Ya, kalau support luar biasa saya rasa ya. Makanya sampai viral itu sepertinya kalau dari saya sendiri malah tidak ada upload. Memang ya saya kirim foto itu buat anak-anak di rumah gitu. Justru viralnya itu kan karena tadi heboh. Ada bayi lahir gitu ya, si ibunya gendong. Sementara kondisi ibu itu sehat karena memang bukan ibunya gitu ya. Ibunya masih sama saya di belakang, di belakang pesawat. Dan yang mengazankan itu bukan ayahnya. Nah itu sebetulnya saya rasa ya memang membuat orang tergerak hatinya di saat kita yang bukan siapa-siapa si ibu, tapi memiliki ketergerakan hati untuk sama-sama bisa menolong ibu dan bayinya gitu. Terlepas saya ya, tapi dengan si ibunya yang menggendong itu juga luar biasa, mau menggendong bayinya, dengan si bapak yang nggak punya ikatan keluarga apapun mau mengazankan bayinya gitu ya. Nah itu Masya Allah. Jadi saya pikir ya tadi luar biasa deh penumpang pesawat itu. Dan di bulan yang luar biasa juga ya Bu ya. Ya itu jadi apa ya, kalau saya pikir ini bulan Ramadan lagi ya Mbak, jadi Allah tuh luar biasa kasih apa ya, kasih yang luar biasa deh di Ramadan tahun ini gitu ya. Menolong persalinan yang memang mungkin gak semua orang bisa ngalamin itu gitu ya. Jadi Allah kasih kesempatan jadi bagian di situ gitu, untuk ada di antara para penumpang itu dan memberikan pelayanan yang kita bisa berikan sebagai bidan gitu sih Mbak. Luar biasa sekali ya Helpis, yang menunjukkan lagi-lagi dedikasi dari seorang tenaga kesehatan yang sangat luar biasa, apalagi bidan yang memang digadang-gadang sebagai garda terdepan pada kesehatan ibu dan anak, dan menjadi bagian itu proses yang bisa dibilang sejarah ya, karena nggak pernah sama sekali kita membayangkan persalinan di pesawat sebelumnya, kecuali di film, dan ini ada di dunia nyata dan kita bisa menyaksikannya bersama. Itu sungguh hal-hal yang luar biasa sekali, dan ibu dan bayinya sehat ya, sehat dan selamat. Jadi pada saat saya bisa melihat ibu itu tersenyum sebelum saya turun pesawat karena mereka dijemput oleh ambulan ya untuk rumah sakit, saya dekati ibunya nggak khawatir, Bu saya dijahit ya, nggak usah khawatir, tenang aja. Jadi memang saya tenangkan ibunya, nanti di rumah sakit dibuka, diganti sama yang lebih bagus ya, ini mah sementara aja biar nggak perdarahan. Sudah lihat wajahnya, senyum, lihat dede bayinya. Kalau dede bayi kita malah sedang lihatnya kalau nangis ya, artinya bagus sih. Jadi
Dede bayinya sempat saya sentuh tuh kakinya, gitu saya coba refleks, oh bagus ya sudah, berarti semuanya aman sehat, saya tinggalkan di sana. Saya langsung lanjut tugas ke Ponorogo setelah itu. Oke, berarti dari maskapai dan juga tim bandara juga sigap ya Bu ya untuk menangani hal tersebut gitu. Ya, kalau untuk dari itu saya dibantu dengan satu pramugari dan satu pramugara yang memang full di belakang saya, nggak kemana-mana nungguin di situ gitu, betul-betul luar biasa mereka. Oke, itu juga mungkin skill yang perlu dimiliki juga ya sepertinya ya. Untuk para pramugari-pramugara berarti timnya udah solid ya, gitu. sebetulnya itu yang paling penting Mbak. Jadi dalam suatu kondisi yang mengharuskan kita harus berpikir cepat, itu butuh support dari teman-teman. Jadi betul-betul, jadi saya anggap pramugari dan pramugara itu adalah tim saya, gitu. Jadi kita adalah teamwork yang bertugas untuk menyelamatkan ibu dan bayi ini, gitu. Jadi harus kompak bertiga itu, gitu. Nggak pernah terbayangkan ya nggak pernah saya punya tim pramugari yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, tim saya begitu. Luar biasa banget ceritanya. Wah, dan saya penasaran sih Bu, untuk yang pertolongan bayinya, biasanya kan kalau di rumah sakit atau di klinik gitu, ketika menolong bayi baru lahir, pasti kan ada hal-hal yang perlu dipersiapkan, kayak lampu untuk menghangatkan dan sebagainya. Nah, itu kan kondisi sangat terbatas ya Bu ya. Nah, kalau di kondisi tersebut gimana Bu? Betul, jadi memang sebetulnya ya semuanya udah nggak sesuai aturan aja Mbak. Pokoknya mah yang penting lahir sehat selamat, udah ya. Udah saya mau udah nggak mikir yang itu. Yang penting tadi kalau kita lahiran kan harus pakai underpad, ngalesin, bedakan juga kemana-mana. Tapi qadarullah Mbak, betul-betul saya tuh ya ngelihat darahnya sedikit, ketubannya sedikit. Jadi istilahnya tidak ada keluar, tapi tidak yang kan biasanya suka kemana-mana ya saat saya nolong, kadang darahnya atau ketuban mancir ke muka. Karena waktu itu juga sempet nolong waktu masih di rumah sakit itu, nolong pas mau buka puasa kepacitan sama ketuban. Jadi buka puasanya sama ketuban. Kalau itu bener-bener yang bersih semua. Jadi pramugari-pramugaranya pun tidak mengepel lantai, karena betul-betul itu di atas kantong plastik dan di kain itu aja. Jadi betul-betul tidak berceceran kemana-mana. Itu Maha Suci Allah membuat seperti itu semuanya gitu. Jadi dilancarkan semuanya gitu. Jadi beberapa hal yang memang tadi ya yang memang harusnya itu nggak sesuai, tapi kita berusaha kondisikan supaya minimal menyamai deh gitu ya. Mungkin tidak bisa sama, tapi minimal hampir kita dekati lah dengan kondisi standar minimal dalam pelayanan kebidanan seperti itu. Terus untuk lampu, memang kalau lampu nggak ada ya, tadinya mau pakai HP itu juga membuat ngejahit pagi, tapi HP-nya udah di mana udah nggak tahu kan. Udahlah, yang penting bisa dicobai, ditilik-tilik dengan dekat gitu kan posisinya. Nah, kemudian tadilah beberapa hal yang memang kita alih fungsikan, dan handuk dijadikan ini. Jadi pokoknya segala macam deh, dari penumpang lain ada yang ngasih kain, kita ambil kainnya, kita gunakan untuk mengelap bayinya gitu kan. Kemudian ada selimutnya di pesawat, kita gunakan untuk menggendong bayi. Jadi betul-betul saat itu pemikiran cepat semua Mbak, yang bisa kita gunakan segera gitu ya dalam pertolongan seperti itu gitu. Oke, nah itu mungkin Bu yang pengen saya gali lebih dalam lagi. Jadi kan pertolongan normal di klinik atau rumah sakit jelas sangat berbeda dengan kondisi darurat seperti itu. Nah, aspek apa sih Bu yang perlu sebagai bidan atau tenaga kesehatan tuh perhatikan ketika di kondisi darurat seperti itu gitu? Apa aja hal-hal yang krusial ya mungkin ya, yang sekiranya ini nih aspek yang paling penting, selainnya ya udah seadanya gitu. Yang paling penting yang pertama adalah kok tenang kalau menurut saya, karena dengan tenang itu kita bisa berpikir jernih. Kalau kitanya panik, blank semuanya. Tapi kalau kita tenang, insya Allah saya yakin pasti bisa. Kemudian yang kedua, kerjasama tim gitu ya. Jadi betul-betul kita harus bisa mengkondisikan tadi dengan tim ask for help gitu ya, minta bantuan. Nah, tadi saya minta bantuan dengan para pramugari dan pramugari yang ada di situ gitu. Jadi betul-betul dua hal itu yang memang saya rasa berperan penting dalam menangani kasus-kasus seperti ini gitu. Oke, tenang dan tadi tim yang solid gitu. Betul. Gitu. Jadi yang penting itu dulu. Selainnya nanti bisa di ini. Yang penting itu dulu, karena kalau kita tenang, ibunya nurutin kita gitu kan. Penumpang nggak berisik, penumpangnya sambil berdoa juga gitu. Jadi betul-betul kondisi itu bisa apa ya, bisa kita harapkan untuk lancar, karena tadi berkat doa-doa para penumpang juga di situ gitu. Itu penuh kondisi ya Bu berarti? Enggak juga, enggak cuma
nggak juga penuh banget, tapi ada yang kosong juga, tapi nggak sepi-sepi juga gitu. Oke. Cukup lah. Nah, tapi kalau sehari-hari Bu Tessa sendiri tuh sebenarnya bekerjanya di mana sih Bu? Apakah memang bidan yang sehari-harinya praktek atau bagaimana? Sebetulnya saya itu bertugas dari tahun 2000. Jadi bidan ini udah di 2003 sebetulnya. Wah, berapa lama tahun Ibu. tuh? 22 tahun ya. Iya. Udah tua juga ternyata saya ya. Udah 22 tahun Awet muda kok. Amin. 22 tahun jadi bidan dari tahun 2003. Kebetulan saya tamat dari Poltekkes Jakarta 3, Jakarta nih di sini. Kalau dulu kita nyebutnya Akti Cipto gitu ya. Jadi saya tamat dari sana 2003. Kemudian saya lanjut lagi tuh kan ke D4. Nah, D4 ini saya ambil di Semarang, tamat di 2004. Nah, saya mulai mengajar di 2004 pada saat selesai menamatkan di D4 kebidanan gitu. Jadi sampai 2008 saya ngambil ke S2 kebidanan di Unpad juga dari 2006 sampai 2008. Nah, setelah itu saya baru pulang kampung, Mbak. Jadi pulang kampung itu saya mengajar di Poltekkes Pontianak selama 2 tahun tuh sampai 2010 gitu. Nah, dari 2010 kebetulan saya pengangkatannya untuk PNS-nya di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang. Jadi saya pindah 6 tahun tugas sebagai bidan di VK dan juga di ruangan OK, membantu teman-teman di ruangan OK selama 6 tahun, dan 2016 saya kembali lagi ke Poltekkes sampai sekarang. Jadi betul-betul saat ini saya bertugas sebagai dosen di kebidanan di Poltekkes Kemenkes Pontianak gitu. Oke, berarti bisa dikatakan berpraktik untuk menolong persalinan dan sebagainya itu 2016 terakhir memang. Tapi kan kita di kebidanan selalu memberikan mahasiswa kita kan tiap hari kita ajarkan bagaimana cara pertolongan persalinan, kita bimbing di lab. Jadi insya Allah ilmunya nggak lupa walaupun tidak menolong beneran, tapi kan kita menolong dengan pantom, dengan pantom itu kan gitu ya. Jadi dengan pantom itu istilahnya kita bisa mengkondisikan bahwa ini betul-betul kondisinya nanti akan seperti ini. Jadi ya sudah, jadi nanti pada saat kita ketemu kasus yang lain pun kita bisa recall ya, recall pengalaman kita, recall pengetahuan kita, sehingga bisa kita gunakan dalam kondisi darurat itu gitu. Berarti kombinasi antara pengalaman dan pengetahuan tuh penting. Harus itu jadi bidan harus dua hal itu gitu ya, ditambah satu lagi kognitif atau sikap ya, afektif atau sikap itu yang paling penting, karena bidan yang pintar, bidan yang punya keterampilan bagus tidak didampingi dengan sikap yang baik juga nggak bisa gitu. Oke, nah itu mungkin ya untuk teman-teman sejawat bidan, mungkin hal-hal tersebut bisa dijadikan kunci nih untuk menjadi bidan-bidan yang luar biasa untuk masa depan. Apalagi dengan kita bisa lihat ya Bu, tidak bisa dipungkiri untuk beberapa waktu terakhir itu bidan sempat bisa dikatakan menjadi profesi yang ya kurang terlalu dilihat gitu. Tapi dengan adanya fenomena ini sungguh luar biasa sekali, kita bisa saksikan bahwasanya bidan tuh punya peranan yang penting gitu. Mungkin untuk menyemangati Bu teman sejawat dan juga apa ya, mungkin teman-teman yang baru mau berkarir dalam kebidanan, ada pesan yang ingin disampaikan. Oke, terima kasih Mbak Healthies. Jadi bidan itu bukan suatu pekerjaan, tapi bidan itu adalah suatu panggilan jiwa. Kenapa saya bilang panggilan jiwa? Karena profesi bidan itu adalah profesi yang mulia, menyelamatkan 2 nyawa sekaligus, jadi nyawa ibunya dan juga nyawa bayinya gitu ya. Nah, dengan kita berperan dalam menyelamatkan 2 nyawa itu, mau tidak mau memang kita harus bisa menjadi bidan yang siap kapanpun dan dimanapun sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kebidanan. Jadi Healthies, kita layani pasien kita dengan penuh panggilan jiwa, panggilan hati. Kita urusi semuanya dengan baik pasien-pasien kita, sisanya urusan kita biar Allah yang urus. Seperti itu. Gitu. Untuk teman-teman semuanya, khususnya juga teman-teman bidan ya yang saat ini mungkin sedang mempertanyakan, ini apakah saya mau lanjut ke bidanan? Sudah terjawab ya, kita perannya sangat luar biasa. Menolong sekali tuh 2 nyawa. 2 nyawa yang kita selamatin langsung 2 kali gitu. Nah, itu kan nyawa. Hal yang sangat luar biasa ya, bisa kita katakan demikian. Dan dengan peristiwa ini bisa kita lihat lagi-lagi
sungguh peran dari seorang bidan untuk proses kehamilan, persalinan itu penting banget nih untuk healthy semua. Dan ada nggak Bu pesan untuk, mungkin tadi kan untuk teman sejawat, untuk ibu hamil yang hendak berpergian gitu? Ya, kalau untuk ibu hamil, jadi pesan saya, karena setiap perjalanan itu pasti ada resiko yang akan ditimbulkan seperti itu. Jadi jika memang sudah masanya atau sudah waktunya trimester 3, kalau bisa jangan melakukan perjalanan jauh lagi gitu ya, karena keselamatan ibu itu dan janinnya jauh lebih penting dibanding perjalanan yang dilakukan. Seperti itu mungkin, Mbak. Nah, kemudian saya ingin tahu satu lagi, Bu. Setelah hal yang sangat luar biasa ini terjadi ya, Bu ya, untuk kedepannya nih ada mungkin harapan atau mungkin hal-hal yang ingin dicapai lagi setelah ini nggak, Bu? Hal yang ingin dicapai, kebetulan saya juga sudah menamatkan S3 saya kemarin ya di Universitas Padjadjaran Bandung. Jadi sebetulnya kalau dari segi pendidikan, alhamdulillah saya sudah sampai di tahap yang cukup tinggi gitu ya, Mbak. Jadi ke depan mungkin dunia sudah, akhirat lagi saja gitu. Jadi pengen jadi orang baik dan jadi orang yang bermanfaat bagi orang-orang di sekeliling, karena kan orang yang baik itu adalah orang yang bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekelilingnya. Itu aja sih paling, Mbak. Orang yang bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekelilingnya. Luar biasa banget, Bu. Hari ini saya mendapatkan sesi yang sangat inspiratif, bisa saya katakan demikian, dan mendengar kisah persalinan di atas 35.000 kaki itu membuktikan bahwasanya itu tadi hal-hal luar biasa itu bisa terjadi kapan saja. Betul. Dan luar biasanya lagi di bulan yang sangat luar biasa ya, Bu ya. Jadi sebetulnya kalau saya bilang, Mbak, ini makanya teman-teman selalu bilang Bu Tessa lagi main drakor gitu ya. Karena memang itu nggak masuk di akal saya semua dari awal gitu ya. Sebetulnya, Mbak, itu saya mau memesan pesawat itu saya satu hari saya kebingungan mau pesan ke Solo atau mau pesan ke Surabaya dalam waktu satu hari, hanya untuk memikirkan itu saja. Terus teman saya bilang, Bu, Ibu ini aja ke Surabaya nggak capek transit. Kalau ke Solo Ibu transit 2 kali pesawat. Tapi jauh nih perjalanan daratnya. Nggak apa-apa, Ibu cuma sekali pesawat. Sehari kemudian baru saya pesan tiketnya ke Surabaya. Jadi sebetulnya dari awal itu betul-betul Mbak udah ragu gitu ya. Jadi memang kayaknya tuh beruntun gitu kan ke sini tuh, dan alhamdulillah memang kemarin hari Jumat saya masih di Jakarta. Kemudian tadilah karena viralnya, alhamdulillah hari Sabtu itu sudah dapat penghargaan dari Menteri Kesehatan. Jadi betul-betul yang dalam waktu cuma berapa hari, Selasa ya, Selasa saya nolong, kayaknya Rabu tuh mulai viral videonya si Dede bayi lahir. Selasa, Rabu, Kamis baru sayanya kesebut gitu ya. Kayaknya Sabtu sudah dapat penghargaan dari Menteri Kesehatan. Makanya betul-betul saya beruntung menjadi bagian dari Kementerian Kesehatan, dari Poltekkes Kemenkes Pontianak, yang mana memang saya juga kan kemarin tugas belajarnya difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan ya, Mbak ya. Jadi betul-betul merasa bangga banget, dan alhamdulillah dalam waktu berapa hari saja saya sudah diberikan apresiasi yang luar biasa oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Seperti itu, Mbak. Wah, itu pasti juga suatu hal yang nggak pernah terbayangkan. Iya, dan ini juga dapat piagam penghargaan juga dari pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia. Jadi teman-teman dari kolegium juga luar biasa yang mendukung. Jadi betul-betul karena saya juga sebagai ketua bidang 5 di kolegium kebidanan gitu ya. Jadi betul-betul teman-teman ini kasih supportnya yang luar biasa yang tak terhingga bagi bidan di Indonesia. Betul-betul deh. Karena ya itu tadi cerita ini tuh nggak pernah terbayangkan sebelumnya ya. Iya. Karena memang nggak ya tadi ajaib, aneh gitu ya, terus kayak mimpi gitu ya. Jadi saya tuh bener-bener yang sampai sekarang tuh masih, iya kah? Kemarin nggak mimpi kah? Nggak mimpi kah? Tolong dicubit dulu mungkin biar sadar dari mimpinya gitu ya. Oke, itu tadi ya healthy semua, kisah inspiratif dari Bu Tessa yang semoga menginspirasi dan memotivasi healthy semua di rumah ya. Apalagi yang tenaga kesehatan, khususnya mungkin bidan, untuk terus berkarya bagaimanapun kondisinya ya, Bu ya. Karena itu tadi panggilan dari hati. Mungkin sebelum kita akhir ada ini nggak, Bu, closing statement atau pesan untuk teman-teman di rumah? Closing statement ya. Oke. Hi healthies. Di bulan Ramadan ini tetap semangat memberikan pelayanan. Kita lakukan semua dengan hati. Insya Allah, Allah akan ganti nanti semuanya. Oke? Tetap semangat ya.
Tetap semangat. Terima kasih Bu Tessa untuk waktunya, kemudian sharingnya yang sangat bermanfaat sekali. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan juga dengan kisah inspiratif lainnya. Mungkin hadir dari pengalaman penelitian atau apapun itu. Mudah-mudahan kedepannya lagi ya. Betul. Kita ngobrol-ngobrol lagi sama Bu Tessa. Itu tadi ya, healthy semuanya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan saya yakin pastinya bermanfaat ya, apalagi kisahnya sangat inspiratif sekali. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya video ini agar bisa menginspirasi lebih banyak orang lagi. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya untuk di YouTube ya, sehingga nanti apabila ada episode baru Kemenkes, kamu semua segera bisa ternotifikasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Ibu. Terima kasih Mbak. Ya, saya Yura Aurelia dan juga Tessa Siswina. Pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam sehat.